tambah semangat deh. Konten yang mana yang membuat sampean tertarik? Ya, ya semua lah. Semua, aku selalu mengikuti. Sejak Oke. kapan? Sejak kapan sampean Jadi, ngikutin? sejak kapan ya? Iya. Nggak tahu, lupa kalau waktunya tuh lupa. Tapi begitu setiap kali buka YouTube, gitu kan pasti ada keluh kesah, ada tawa, ada canda, kayak gitu kan jadinya gimana ya, kadang-kadang aku juga ingin ngasih inspirasi gimana di saat temen-temen begitu galau, begitu udah jenuh dengan pekerjaan, kata gitu. Soalnya aku sendiri juga pernah ngalami gitu. Oke, Aku sendiri jadi sampean tahu kan setiap sewaktu kali aku di telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya sendiri juga tidak ingin setelah kalian viral kalian bilang minta take down. Kenapa? Menurut pendapat sampean gimana? Iya, paham deh. Gimana menurut? Soalnya gini, ini pengalamanku waktu aku masih baru di sini deh ya. Aku di sini udah sekitar 12 tahun lah. 12 tahun. Pertama saya di mana ya? Di Potak. 4 tahun menjaga kakek nenek. Kedua, ketiga aku dapat di mana ya? Di Satin. Ya di Satin. Di Satin cuma 3 minggu aja. Aku langsung di intermediate. Terus? Aku pulang Indo 3 minggu. Terus akhirnya balik Hongkong 3 minggu. Aku di intermediate deh. Lah kakak neneknya bertengkar terus, berantem. Nah, tapi kan apa yang aku belum begitu paham ya deh ya waktu itu sama bahasa, walaupun aku udah 4 tahun di Hongkong itu kan yang aku jaga dulu, aku cuma ngikuti bokongnya kakek gitu loh, kemana-mana gitu. Ya udah, aku ngikut aja. Jadi aku belum gitu paham bahasa ya deh yang 4 tahun. Nah akhirnya kan ada undang-undang yang dulu kalau udah kerja 6 tahun harus ada long service kan, kayak gitu ya. Tidak ada undang-undangnya. Tapi bagi aku sih, iya. Tapi bagi aku sih, andaikan si kakek nenek itu emang keberatan ngasih long service, tujuanku tulus sih. Aku nggak, kalau emang dia keberatan, aku juga nggak minta. Kata aku udah terlalu sayang kan sama kakek nenek itu. Nah, akhirnya ya mungkin kan mereka keberatan kan dengan undang-undang itu ya, mungkin dia mungkin ya takut juga ya kalau nggak ngasih nanti gimana, mungkin juga ya. Lah, yang lucu apa, pengalamanku waktu jaga kakek nenek itu yang lucu itu si kakeknya tuh cemburu sama anaknya gitu loh. Lah, anaknya aja segede gajah, masa aku keloni kan ya nggak mungkin kan, wong anak segede gajah loh Cek. Apa-apa itu selalu bilang, kamu minta apa-apa sana sama si anakku katanya. Terus pas aku malam tidur ya kan aku tidurku di ruang tamu. Nah tidurku di ruang tamu di sofa kayak gitu, ya udah aku tidur aja di sofa. Nah karena aku nggak nyaman kan tidur di sofa, aku mending tidur di lantai ya. Aku tidur di lantai, aku pakai talam kayak gitu ya. Nah aku akhirnya kan pakai selimut kan, musim dingin jadi kan selimutnya tebel ya selimut tebel ya, badanku kecil jadi kan aku nyungsep di situ, kan nggak kelihatan ya. Nah uang anaknya segede gajah loh ya, kalau nyungsep sama aku kan pasti kelihatan ya tengah malam dia nyari anaknya, kemana si itu katanya loh. Aku nggak tahu, kata aku. Apa ya mungkin dia nyungsep sama aku lah. Aku lo cuma sekecil ini, kata aku kan gitu ya. Terus dia nih masuk lagi ke kamar. Aduh, dasar orang pikun. Kata ya udah sabar. Kata aku gitu aja ya. Nah, akhirnya apa? Aku kan finish dari situ kan. Tapi ya alhamdulillah aku nggak ada nama baik lah, nggak ada nama jelek lah di situ. Aku keluar, kata aku waktu keluar mau ninggalinnya, namanya udah aku anggap kakek nenekku sendiri aja ya gitu. Lah akhirnya apa aja ya namanya, apa mungkin aku karena aku ini terlalu serakah ya kan nggak dikasih saku keluar ya sebenarnya nggak dikasih saku. Aku waktu keluar tuh nangis akhirnya karena nggak dikasih saku ya, kata aku tuh
dijaga 4 tahun nggak dikasih sapu sih, kataku gitu. Nelongso. Buat apa aku nangis, kataku buang-buang air mata, enggak, aku nggak boleh nangis, aku harus melihat ke depan, kata aku begitu. Akhirnya aku jalan nggak ke depan sih. Alhamdulillah ya, aku waktu itu kan aku ada kesulitan juga kan lah, aku belum pengalaman sih waktu itu, emang aku juga jarang libur, juga nggak punya temen di sini kayak gitu ya, cuma temenku cuma sebelah flat sih, sampai sekarang juga masih berteman sama itu. Lah akhirnya apa, aku kan harus pulang tanggal 19 waktu itu. Lah aku minta tolong ke agent, tolong aku dibeliin tiket dulu, uangku udah terlanjur tak kirim, aku tinggal nunggu tiket uangku yang 1 bulan gaji itu kan, kata aku nanti kan bisa buat beli tiket, kata aku kan gitu ya. Terus? Lah ternyata enggak je, aku minta tolong nggak ditolongin, ya untungnya je temenku yang tetangga flat itu aku dibantuin gitu loh, dibantuin. Nah mbak, ini buat kamu beli tiket, katanya. Aku utang cek, nanti kalau aku udah keluar dari situ, kalau pulangku pagi, keluarku dari rumah ini pagi, diketemuin aku di bawah ya. Kalau keluarku malam, besok temui aku di agent, kata aku gitu. Alhamdulillah cek, akhirnya dia percaya ya sama saya. Aku balik ke agent, udah maghrib cek, aku dipulangin ke agent udah maghrib. Lah begitu uang aku bingung juga, ini uangnya temanku gimana. Lah ternyata ada yang di Samobank situ, temanku di Samobank nyari aku ke Nurpoint. Akhirnya uang itu tak titipin ke temen itu cek, padahal itu pada nggak kenal loh mereka itu. Tapi alhamdulillah semua amanah cek. Akhirnya kan nyampe juga kan. Lah akhirnya aku di situ, aku kan marah juga ya sama agent. Di saat aku begitu memerlukan bantuan, padahal aku kan harus kembali lagi ke agent situ kan cek ya. Betul. Kok nggak mau bantu aku, padahal cuma beli tiket, nanti kan aku kembali lagi ke situ, nggak bisa bantu, katanya gitulah. Akhirnya apa, karena aku akhirnya kembali lagi ke situ, alhamdulillah cek, waktu itu aku langsung dapat majikan kan, akhirnya aku proses, aku pulang ke Indo 3 minggu di Indo cek. Lah di saat itulah aku pulang ke Indo kan, emang musibahku banyak cek, anakku kecelakaan yang ini itulah. Lah akhirnya aku kan nggak punya uang ya cek ya. Aku nggak punya uang, anakku lagi di pondok. Aku ingin anakku yang laki-laki itu di pondok cek. Akhirnya apa, aku tanpa bawa uang cek, cuma uang 10 juta buat aku pulang, itu pun disediakan sama kakakku. Akhirnya di saat aku kejepit kayak gitu cek ya, aku pulang cuma bawa 10 juta, 3 minggu di Indo cek. Aku begitu aku kangen sama anakku, aku ingin segera lihat anakku, karena waktu aku kecelakaan aku masih di sini ya cek ya. Aku kan juga ingin segera lihat anakku. Si bapakku bilang, kamu kok nggak pulang, kan posisi aku ada di Surabaya ya cek ya. Bapakku ada di Tulungagung. Aku udah kangen kamu dok, kenapa kamu nggak pulang, katanya. Aku masih nunggu Dole pak, Dole masih semester, kata aku gitu. Lah akhirnya sama bapakku itu kan ditunggu, katanya sampai kapan kamu pulang. Iya, seminggu lagi aku pulang. Aku kan menetap di rumahnya tanteku di Surabaya deh. Di dekat itu di Bangil, di Pandaan, tanteku ada di Pandaan. Lah akhirnya apa, akhirnya aku pulang deh. Bapakku kan emang sakit-sakitan ya, bapakku sakit-sakitan deh. Waktu itu dia seneng deh kalau aku pulang ya. Terus aku 3 minggu di rumah, aku kan balik lagi ke sini. Maaf ceritanya panjang banget deh. Nggak apa-apa, silakan. Aku balik ke sini aja ya. Aku balik ke sini, kata bapakku, kamu balik lagi dok. Iya pak, ya biar dia reketin anak-anak, kata aku lah. Soalnya aku waktu itu udah bisa ranjang kan sama suamiku. Di saat aku kayak gitu aja, anakku lagi butuh dana, yang satu masuk kuliah, yang satunya lagi masuk pondok aja ya. Baru ada kecelakaan, anakku yang laki-laki itu aja buat kecelakaan itu juga aku sendiri deh yang danai. Soalnya waktu itu yang nabrak anakku itu kan anaknya orang gede, jadi kan katanya mau
di semua itu dia yang nanggung. Terus perjalanan dari Tulungagung kan kakakku kan asli Tulungagung, jadi kan nggak bisa kan dia menetap di Bangil kan di rumah sakit. Lah rumah sakitnya yang elit saja di PIV juga tempatnya. Terus kayak gitu kan dananya lebih 2 kali lipat kan ya. Kalau yang kayak gitulah. Kata kakakku, lah ini gimana dananya? Nanti aku yang danai kan. Dia kan seorang DPR toh, jadi kan kita nih nggak pas-pas waktu itu, karena dia ya orang DPR, orang kecian lah. Terus akhirnya waktu itu ya emang mau digugat balik sama kakakku karena dia nggak tanggung jawab kan. Sepeser pun kakakku nggak dikasih uang buat makan, buatin yang dikasih uang cuma jasa raja anakku itu tadi kan. Nah di saat posisi kayak gitu lah, anakku mau kuliah, mau semester, belum punya uang. Anakku mau operasi, aku belum punya uang. Yang aku minta tolong cuma kakakku, ini gimana lah. Akhirnya apa? Aku akhirnya kan juga bertanya, posisi seperti ini, kata bapakku, kamu jangan sampai cerai. Tapi aku nggak tahu, sama suamiku ternyata aku malah dicerai waktu itu. Di saat aku genteng-gentengnya kayak gitu, malah aku ditolak sama suamiku. Akhirnya apa ya, aku harus bertahan, kata aku sambil bercermin dan lihat di saat aku nangis, kata aku, enggak, suamimu udah nggak mencintaimu, suamimu nggak peduli sama kamu, ngapain kamu sakit hati, ngapain kamu harus gimana ya, kamu harus semangat, kata aku gitu. Dia nggak peduli sama kamu, ngapain kamu peduli sama dia, kata aku. Betul, sambil bercermin, selalu bercermin kayak gitu deh ya. Betul. Itulah aku semangat ya. Aku semangat sampai akhirnya apa sih? Aku di saat itu aku langsung balik ke sini 3 minggu. 3 minggu aku jaga kakek nenek di Lamtin. Lah si kakek kan udah itu ya jalannya udah nggak rencang ya. Akhirnya apa? Karena kakek itu jalan nggak rencang, aku tuh ya cuma nemenin. Kata aku sih, aku tahu kelihatan si bubunya itu kan gini ya, si neneknya itu kayak gimana ya, mau mencoba aku kan, kata aku gitu aja. Kayak dia itu mau nyoba aku nih gini, kalau lagi sarapan pagi kan selalu di restoran ya, di restoran ya gitu. Aku ditinggalin berdua sama si kakek. Lah, sedangkan aku orangnya udah punya firasat nggak baik kan, kenapa aku harus selalu ditinggalin sama si kakek, kata aku, ada apa ini, kata aku gitu. Aku akhirnya kan cerdas juga, loh aku jadi nunggu si nenek datang kan, setiap sarapan aku nunggu si nenek datang, baru aku duduk di situ lah. Akhirnya apa, lambat laun lama-lama selama 1 minggu si kakek nenek ini kan bertengkar ya. Kalau bertengkar itu lucu kalau si kakek kan diem aja kayak gitu ya. Lah si nenek itu kan ngomongnya gini, kamu ini sama dulu kan pernah ngejeng Cece yang lain ya kayak gitu. Sebelum aku tuh udah ngejeng Cece, katanya kamu kalau sama si dia katanya begini, kamu masa cuma ngemot itu mau aja kamu kasih 2.000 lah, kata aku nggak peduli waktu itu kok, masa sih, kata aku gitu. Ngemot apa? Katanya ngemot soset ngemot sosetnya kakek itu katanya dibayar 2.000 gitu, katanya diraba-raba kayak gitu. Dia kan mau diraba-raba si kakek katanya gitu. Lah si nenek itu kadang-kadang lucu juga, kadang-kadang ngintip sama si kakek kan. Sebentar, kamu dituduh ngemot itunya kakek dikasih 2.000? Bukan aku sama cecenya yang dulu. Aku cuma dengerin aja kalau mereka bertengkar kan berantem itu ya. Si nenek itu kalau berantem sama si kakek itu kan ketemu sandal ya di banteng sandal, kalau ketemu ini juga apa ya, kalau ketemu itu tongkatnya si kakek juga dipukulin sama kita. Aku sendiri jadi ketakutan ya kata aku sih, apa sih masalahnya, kata aku gitu. Apa sih masalah tiap hari bertengkar aja. Aku udah mau notice waktu itu lah. Akhirnya apa, waktu itu aku akhirnya kedengeran karena si neneknya bilangnya gini, masa cuma ngemot itu sosismu aja kamu kasih uang 2.000. Terus aku ya akhirnya kan aku kan terus mencela dia bilang gitu, iya kakek, kata aku kayak gitu. Iya kakek, kata aku
gitu. Kakek ngemot sosis gitu aja dikasih 2.000 kata aku gitu. Emang aku kayak gimana ya? Aku orangnya tuh kan kadang-kadang juga kayak bisa jadi cucu dia kayak gitu. Jadi dia tuh nggak pernah marah sama saya aja, nggak pernah marah sama saya tuh. Si kakek nenek itu ya kadang kan kita bertiga sering canda gitulah. Nah di saat pertengkaran itulah aku akhirnya kan aku jadi kan bisa nyelonong ngomongan sama si kakek. Masa sih kak? Iya kalau si kakek itu paling suka itu pegang-pegang itu bakpo katanya. Apa Mim kata aku, bakpo apa kata aku. Itu yang gunung kembar katanya gitu aja lah ngomongnya gitu. Yang gunung kembar itu sering diremes-remes katanya gitu. Nah terus iya aku tahu katanya gitu. Ngapain kalau dia nggak ngemot si sosis itu, ngapain rambut dia berantakan kan gitu ya. Akhirnya aku kan ketakutan aja ya. Karena tiap hari bertengkar, kalau bertengkar itu kalau sampai kakek ada apa-apa kan aku juga kan nanti yang kena ya Cek ya. Betul. Alhamdulillah Tuhan masih menyelamatkan aku. Waktu itu akhirnya kakeknya dibawa ke sana, ke mana ya? Ke Cungkok kemana itu ke Talok ya. Talok dibawa ke sana. Alhamdulillah lah akhirnya si kakek itu bisa nyelamatin aku ya. Dia kan dibawa ke sana jadi si nenek kan masih sehat. Nah akhirnya aku dikembaliin ke agent. Waktu itu aku dikembaliin ke agent. Waktu aku dikembaliin ke agent ya lucu juga kan, semua kan totalan ke agentku yang pertama itu ya. Karena aku sakit hati waktu aku pulang pertama aku nggak dikasih pesangon, aku minta tolong nggak bisa menolong aku. Akhirnya si nenek totalan kayak gitu plek ini semua dikasih, kalau nggak salah dulu dikasih 9.600 sama si nenek itu. Totalan semua itu. Lah aku belum pengalaman udah aku pulangin yang berapa ya, yang 8.000 kalau nggak salah aku pulangin. Akhirnya di saat itulah si nenek itu keluar, aku juga gerak koperku di belakang itu si nenek aku bisa lolos dari itu aja, aku melarikan dari agent itu lah karena aku ini orangnya bodoh ya aku bodoh banget. Aku belum pengalaman, aku mau kemana, aku harus kemana, agent mana yang aku tuju, nol sama sekali. Aku nggak terpikirkan waktu itu, padahal ada di sampingnya aku nggak tahu aku harus kemana dan aku kemana. Aku kayak orang gimana ya, kayak orang udah blank ngoten ya. Di jalan itu aku udah blank kayak gitu Lah akhirnya karena aku nih ya punya keberanian juga ya. Akhirnya aku tanya si Cece kayak gitu lagi libur. Kata aku sih, kamu mau kemana? Kata aku, aku lagi libur. Katanya ada apa Dek? Katanya ini aku baru melarikan diri dari agent tapi aku nggak tahu aku harus kemana, kata aku gitu. Nah sama dia akhirnya ya udah sini aku anterin, kata dia. Aku dianterin ke agent lain Nah di saat aku dianterin ke agent, nah ternyata si Cece itu juga mantan anak buahnya agent itu gitu loh. Katanya waktu masuk di agent itu aku udah 10 tahun dulu di sini kok sekarang ada di sini, katanya gitu lah. Disitulah akhirnya aku masuk di situ. Ya alhamdulillah ya namanya kita itu rezeki juga nggak tahu ya Betul, hidup adalah perjalanan. Akhirnya dia pulang. Betul, hidup adalah perjalanan. Hidup sampean penuh perjalanan di mana dari awal kesedihan menjadi bahagia. Yang terpenting adalah rasa syukur itu. Rasa syukur yang perlu. Alhamdulillah ya Nggih, masih terus alhamdulillah. Waktu di sini di rumah ini waktu aku masuk di rumah ini kan aku udah minta, aku pertama mau kontrak kerja itu kan udah nanya ke bosku ini ya, Pak bolehkah aku sholat, kata aku di saat emang orangnya ramah banget aku itu mungkin nggak ada majikan sebaik majikanku ini sumpah mungkin ada. Di saat diajak makan siang mereka udah siap tapi alhamdulillah setiap kali mau keluar kan pasti jam 12:30 ya 12:30 itu kan udah waktunya sholat kan. Kayak gitu aku selalu minta izin, Pak beri aku waktu 5 menit aja aku tak sholat. Dia langsung mempersilahkan setiap kali aku mau sholat dipersilahkan. Apa usahaku di sini Aku dulu nggak bisa sholat
selama 4 tahun di majikanku jaga kakek nenek, cuma surat Yasin yang ada di telingaku. Kemanapun HP-ku selalu surat Yasin yang aku dengerin dia. Terus aku juga berdoa, andai kan aku keluar dari sini, aku mudah-mudahan bisa dapat majikan yang bisa aku mengizinkan aku sholat. Kata aku gitu ya. Lah. Berarti kan Saman sudah syukur banget kan. Nenek. Sekarang Saman sudah syukur banget. Terus sama. Alhamdulillah C. Di saat berarti, aku udah di sini akhirnya aku sukses C ya. Suksesku gini. Alhamdulillah. Soal HP lost C aku. HP lost sampai data apa itu juraganku yang menghandle. Dataku habis, aku pun nggak peduli dataku habis apa ndak habis, tapi dia yang selalu ngasih. Datamu habis C. Yang ngerti kapan dataku habis lu malah juraganku C. Berarti kan syukur alhamdulillah loh, karma baik yang Samen tanam selama ini itu menjadi berkah buat Samen ya. Syukurin, itu yang harus disyukurin, diperbanyak karena iya dan aku kan 1,5 tahun lagi aku finish ya. Kadang mau ninggalin juraganku, aku lebih dekat sama juraganku yang perempuan C. Walaupun bapakku baik, tapi sopan banget C. Nggak ada orang yang sesopan bapakku. Ketemu aku gitu di rumah sering berdua, cuma aku sama dia kayak gitu C ya. Kalau dia masuk kamar belum, udah nggak keluar sampai nanti jam makan. Jadi aku nyaman banget C. Walaupun sama si memku di sini ada aku mainan HP apa, dia nggak peduli. Cuma dulu C waktu datang C, ya Allah astagfirullahaladzim. Si nenekku itu apa-apa dibuli, ini belum bersih, ini belum bersih. Sampai yang paling lucu apa sih? Kan waktu anu kontrak kan C ya. Itu kan bapakku bilang, iya kamu kalau siang boleh istirahat 1 jam. Kata bapakku kan gitu ya. Lah, karena di rumah ndak ada orang kan, ya kerjaan udah selesai ya C ya. Ya namanya si nenek itu mungkin kalau lihat aku istirahat kan nggak suka ya C ya. Dia gila, aku tak ikutin alur gila dia. Lucunya apa? Dia di foto-foto ya C ya. Aku di foto-foto. Aku di action loh C. Aku di foto aku action. Gimana? Ini sudah bagus belum actionku? Ini udah bagus belum? Kata aku begitu, aku action di foto C. Lah akhirnya apa? Di saat aku kayak gitu dia mungkin mengikuti alurku. Dia gila, aku lebih gila lagi. Lah akhirnya apa sih? Kata aku sih, aku kan juga nggak mau ya C ya. Aku di sini ingin ketenangan. Kata aku bilang gitu sama bapak aku. Aku di sini butuh ketenangan. Dia ibu kamu. Aku nggak mau kurang ajar sama ibu kamu. Kamu juga harus menghargai ibumu. Aku selalu membimbing mereka kayak gitu. Jangan menyakiti ibu kamu. Lebih baik aku yang mundur daripada kalian bertengkar sama ibumu. Atau setiap kali aku dan ibumu bertengkar, aku nggak nyaman. Kata aku nggak mau durhaka. Kata aku ingin menghargai ibumu, tapi lah ibumu nggak bisa. Kata aku gitu. Aku bukan robot Pak. Aku kerja mampuku cuma gini. Biarkan aku mundur. Kata aku. Tapi mereka nggak boleh sampai aku bertahan 6 tahun, hampir 8 tahun. Kata aku udah hampir penes ya C ya. Kenapa ini? Apa aku serakah ya C ya? Kenapa? Sama suamiku yang sekarang kan udah disuruh pulang, sama mertuaku udah disuruh pulang. Kadang-kadang aku takut apa ya? Aku takut nanti nggak bisa memanjakan ibu kandungku. Karena apa? Kalau sekarang kan ibu kandungku masih dapat jatah dari majikanku C. Ya, itu tergantung dari keinginannya sampean. Kalau hidup ini memang tidak akan pernah cukup. Saat apapun yang kita berikan, kita tidak akan pernah cukup sebelum kita dipanggil Tuhan. Jadi ya kalau sampean pingin terus ya teruskan saja, tapi hidup ini tidak akan pernah cukup Mbak. Jadi sebenarnya sampean sekarang sudah di titik yang paling indah, di titik yang paling banyak bersyukur, di mana orang lain tidak bisa menikmatinya. Tapi kembali lagi, jangan sampai menyesal kamu tidak ada di samping keluargamu saat ibumu nggak ada lagi gitu loh. Karena uang bisa dicari, tapi keluarga nggak bisa kembali. Benar nggak?
Ya emang itu cuma kadang-kadang aku takut ku pulang kayak gini deh. Sedangkan aku di sini ya beribadah itu bisa rutin deh. Kadang-kadang kan namanya kalau di Indo kan bisa ngerumpi ke sana kemari. Aku orangnya kan paling suka gimana ya, paling suka menyendiri kayak gitu. Sebentar, Jadi sebentar, sebentar, kesibukanku sebentar, selain aku sebentar, sibuk. sebentar. Masalah ngerumpi deh, manapun bisa terjadi. Di sini bukan masalah ngerumpi dan tidaknya. Karena satu hal, kamu bisa belikan dia bunga, kamu bisa belikan dia makanan, tapi kamu tidak bisa memberikan dia kasih sayang. Jadi bagi saya adalah yang paling indah itu saat kamu sudah merasa cukup dan kamu bisa menemani orang yang paling kamu sayangin. Jadi kamu bilang cukup tapi kamu masih tidak ingin bersama mereka. Itu namanya bohong, Mbak. Bener nggak? Dan kebetulan kan suami saya, sorry, saya potong dulu. Ini aku kan bisa baca Yasin, bisa pikir, itu bisa lama banget. Tapi kalau di Indo aku nanti apa bisa baca terus. Kadang-kadang juga gini, apa yang mungkin ya, kalau seusia aku, misalkan aku bertahan 2 tahun lagi aja ya, apa mungkin aku udah daftar haji, apa mungkin bisa deh, kata aku gitu. Apa mungkin aku bisa berangkat, kata aku gitu deh. Karena saya percaya sesuatu yang kita yakinin dan kita ilhami itu bisa terjadi. Tapi jika kamu ragu, jangan melakukannya. Karena semua itu hidup dalam ketakutan. Jadi kalau saya yakin pasti, ya pasti bisa. Kalau kamu tidak yakin, ya tidak bisa. Semua itu kembali lagi pada keyakinan kita. Iya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi itu kembali lagi pada sampean. Sampean sudah di nikmat yang paling atas. Jangan sampai Tuhan cobain kamu dan semuanya diambil, kamu akan menyesal. Jadi tolong pulang Indonesia, jaga ibumu sebelum kamu kaget lagi dan terlambat. Suamimu sudah cukup baik, ayo dirawat, ntar diambil coro, ntar menyesal, bener nggak? Ya emang benar sih, soalnya waktu aku di titik yang jatuh, ternyata suamiku malah membuang aku. Terus kata gitulah sampai bapakku sampai juga diambil yang puasa aja waktu itu. Padahal aku masih baru masuk di sini deh. Tapi bapakku udah ninggalin aku, makanya tidak aku jaga si kakek buat manku ini. Aku kayak melihat bapakku kayak gitu. Jadi maka dari itu aku juga ingin pulang, tapi kadang aku takut, kata aku takut aku nggak bisa ibadah kalau di Indo, kata aku gitu. Soalnya kalau di Indo kan banyak temen rumpi, banyak ini. Aku kan bebas kalau di Indo, nyaman tetangga kan banyak kalau di Indo. Kalau di sini aku kan nggak pernah keluar rumah kalau nggak sama mereka. Berarti gitu segini Mbak, sebentar. Ibadah itu bukan karena tempat, ibadah itu dari hati. Tapi kalau sampean bilang ibadah di Indonesia malah nggak khusyuk, ini yang saya harus pertanyakan. Berarti sampean kan ibadahnya nggak tenanan. Jadi bukan karena tempat, itu karena hati. Dimanapun kamu berada, kalau ibadahnya memang benar-benar di situ, maka akan benar-benar di situ, benar-benar menyatu sama Tuhan. Jadi kalau sampean alasan dengan pulang Indonesia karena nggak bisa khusyuk ibadah, bagi saya itu bohong. Ibadah dimanapun, Tuhan itu pasti melihat kita. Itu satu. Kamu sudah kehilangan bapakmu, sekarang tinggal ibumu. Apakah kamu ingin kehilangan suamimu dan ibumu lagi? Ya jangan sampai. Karena saya sudah pernah kehilangan ayah saya. Karena itu bagi saya ibu saya adalah segalanya. Walaupun kadang-kadang saya sama ibu saya nggak cocok, tapi saya selalu bilang sama ibu saya ingin pulang. Tapi ibu saya kenapa? Karena pasangan saya tidak ada di Indonesia. Kalau pasangan saya ada di Indonesia, pastinya saya pulang. Karena suami saya tidak mungkin bisa hidup di Indonesia, karena dia keturunan dari orang Hong Kong. Kalau suami saya mau dibawa ke Indonesia, saya akan memutuskan untuk menemani ibu saya. Jadi saya sering bawa ibu saya ke sini. Satu hal, saya sudah kehilangan bapak saya tidak ingin kehilangan ibu saya. Tapi kalau sampean terlalu khawatir, berarti sampean tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Akhir-akhir ini mbak-mbaknya itu banyak yang nggak yakin dengan kekuatan Tuhan. Itu yang saya tidak paham ya. Mereka itu takut banget kalau pulang Indonesia, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Dan kenapa tidak mencoba gitu loh. Jadi soalnya sekarang sudah jam 8 lebih Mbak, suami saya sudah nunggu. Lain kali kita sambung lagi Homa. Iya. Saya minta maaf. Makasih ya, Cek. Terima kasih ya. Oke, bye-bye. Kok langsung sambung kata gitu. Nggak apa-apa. Cuman kebetulan waktunya makan. Saya minta maaf ya. Terima kasih, Cek. Makasih. Yuk, bye-bye.
Oke, saya minta maaf saya potong karena suami saya sedang menunggu untuk makan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, akhir-akhir ini kita tidak merasa bahagia dengan apa yang ada. Kita akhir-akhir ini merasa kecewa dengan sesuatu yang ada, dan itu terpulang pada kekuatan batin kita. Saya tidak bisa memaksakan siapapun. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.